kembali dengan kami, rombongan wayang yang gak pernah nongol di TV. Karena kami memang bukan selebriti. Dalam acara Oprasa Pramuka, kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang lain daripada yang sama, dengan judul Wakaleng dan Nyembeng. Cerita ini sedikit berbeda dengan cerita-cerita sebelumnya, karena memang sudah kami rekayasa sedemikian rupa agar Anda bisa tertawa. Walaupun cerita ini sedikit ngawur, yang penting bisa menghibur agar Anda tidak kabur. Oleh karena itu, apabila ada kesamaan nama tokoh, cerita, peristiwa, dan tempat kejadian adalah memang disengaja. Penonton! Oh, penonton! Anda! Dikisahkan seorang pemuda desa bernama Wakaleng. Ia tinggal bersama dengan ibunya yang sudah renta. Sejak kecil, Wakaleng hidup menderita. Demi mencukupi kebutuhan hidupnya, ia rela peras keringat banting tulang, membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan. Sekarang, Wakaleng sudah beranjak dewasa. Dialah yang kini menggantikan ibunya untuk mencari kayu bakar di hutan dan menjualnya ke pasar. Di suatu pagi, saat Mentari mulai terbangun dari mimpinya, nampak Wakaleng tengah bersiap-siap untuk pergi mencari kayu bakar di hutan. Sementara itu, ibunya telah mempersiapkan bekal buat Wakaleng. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita lihat di PKP. Bu, kalian berangkat dulu. Doakan kalian ya, Bu. Iya, nak. Ibu akan selalu mendoakan. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka berangkatlah Wakaleng ke hutan. Tak berapa lama, dia sampai di hutan. Dia pun mulai mengumpulkan batang-batang kayu kering yang ada. Tak terasa, matahari mulai meninggi. Sinarnya yang terik mulai terasa membakar kulit. Wakaleng memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati bekal yang dibawanya. Karena kelelahan, Wakaleng pun tertidur. Lama sudah dia terlelap. Tiba-tiba dia terbangun oleh teriakan minta lontong. Minta tolong. Tetap dioperasi pramuka. Tolong, help me. Hah? Suara siapa itu? Sepertinya aku harus segera ke sana untuk menolongnya. Tolong, help me, help. Wakaleng bergegas menuju sumber suara itu. Hari kejauhan, ia melihat orang wanita hanyut ke bawah arus sungai yang cukup deras. Bertahanlah, Nona. Aku segera menolongmu. Tanpa memikirkan arus air yang deras, Wakaleng terjun bebas ke sungai. Wanita itu pun akhirnya tertolong juga. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tetap di Oprasa Pramuka. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Tuan sudah menyelamatkan saya. Saya telah berhutang nyawa sama Tuan. Harus bagaimana saya membalas semua ini? Sudahlah, Nona. Tak perlu berkata begitu. Yang penting sekarang Nona selamat. Kalau begitu, bolehkah saya tahu nama Tuan? Panggil saja saya Kaleng. Sungguh nama yang bagus sekali buat Nona bisa aja. Kalau Nona sendiri siapa? Kenalkan, nama saya Nyembeng. Wow, nama yang indah. Serupa juga dengan paras Nona yang cantik menawan.
sungguh membuat hati jadi tertawan. Ah, Tuan, saya kan malu. Sejenak keduanya beradu pandang. Oh ya Nona, hari sudah mulai gelap. Bagaimana kalau saya antar pulang? Oh, tidak usah. Terima kasih, Tuan. Rumah saya dekat kok dari sini. Oh iya, barangkali mau telepon, kamu bisa menghubungi aku di nomor 0876 54 32 10. Isi ulang, oke? Oke lah kakak kalau pok-pok. Oke lah kalau pok-pok gitu. Oke lah kalau Senja mulai semarak. Sekejap keduanya sudah hilang dari pandangan. Tibalah Wakaleng di rumahnya. Assalamualaikum. Saja kau nak, tidak biasanya kau pulang terlambat, tidak sampai khawatir. Maafkan Kaleng, Bo. Kaleng nggak bermaksud membuat Simbo khawatir. Tadinya Kaleng mau telepon Simbo, tapi HP-nya lowbat, Bo. Ya, tidak apa-apa kok. Sekarang kamu mandi aja istirahatlah. Dia buatkan masakan kesukaan. Apa itu, Bo? Mie jengkol. Jangan ada dulu. Bukankah besok kamu harus bangun pagi-pagi? Baik, Bo. Pertemuan Wakaleng dengan Nyi Rombeng tadi siang ternyata membuat Wakaleng tidak bisa tidur. Ia merasakan ada sesuatu yang telah merasuk hatinya. Malam semakin larut, namun gejolak perasaannya tak juga surut. Wakaleng pun memutuskan untuk menelpon Nyi Rombeng. Halo? Oh, yang nerima bapaknya. Saya Rom. Ini siapa? Ini Sion. Siapa? Edi. 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 Cece, Charlie. Oh, Charlie. Kok suaranya ke perempuan? Perasaan Wakaleng menjadi semakin tak menentu. Sementara itu, di rumah Nyi Rombeng, Rombeng.
berangkat bersama mimpi-mimpinya. Malam telah berlalu, mentari pagi mulai beranjak dari peraduannya. Sinarnya yang ramah memberikan kehangatan ke segala penjuru alam. Sejuk embun membangunkan Wakaleng dan Nyi Rombeng dari mimpinya. Pagi itu di rumah Wakaleng. Bo, kalian berangkat ke pasar dulu, doakan kalian ya, Bo. Iya nak, hati-hati di jalan. Doa Mbok selalu menyertaimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wakaleng berangkat ke pasar. Sesampainya di pasar, Sepertinya saya kenal wanita itu. dari jauh ia memperhatikan sosok wanita itu. Ternyata diam-diam wanita itu pun memperhatikan Wakaleng. Kamu Rombeng. Sungguh hampir saja aku tak mengenal. Padahal baru kemarin kita bertemu. Iya, aku juga. Dan nyangka ya kita ketemu di sini. Aku pikir setelah pertemuan itu kita nggak akan ketemu lagi. Iya, aku cuma nggak tahu seandainya kemarin saya ada kamu, mungkin aku sudah. Ah, sudahlah, itu nggak penting. Oh iya, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku tanyakan ke kamu nih. Soal apa? Akhirnya mereka terlibat dalam sebuah percakapan. Namun sayang, Wakaleng belum sempat mengutarakan segenap perasaannya ke Nyi Rombeng. Maaf, aku belum bisa lama-lama. Ibuku sudah menunggu kalian ini di rumah. Permisi, ya. Ya, Setelah pertemuan kedua itu, hati Wakaleng menjadi semakin tak menentu. Perasaan itu semakin tak kuasa ia pendam. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk mengungkapkan segenap perasaannya itu. Ia pun pergi menemui Nyi Rombeng di rumahnya. Setelah bertanya ke sana kemari, ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang, ke atas dan ke bawah, akhirnya ketemu juga. Tampak Nyi Rombeng tengah duduk di serambi rumahnya. Dan sepertinya ia sedang menangis. Wakaleng mengetahui hal itu. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaleng, bagaimana kamu bisa tahu rumahku? Ah, sudahlah, itu nggak penting. Yang penting sekarang adalah apa yang membuat air matamu jatuh berlinang. Aku nggak apa-apa kok. Kamu yakin? Di matamu terpancar jelas kesetiaanmu yang mendalam. Ceritakan padaku, siapa tahu aku bisa membantu. Baiklah kalau begitu, besok tunggu aku di taman itu ya. Baiklah, kalau begitu, aku permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wakaleng pergi meninggalkan Nyi Rombeng. Besokan harinya, Rombeng, kenapa kamu belum datang juga?
Tak berapa lama Nyi Rombeng datang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Masih dioperasi Pramuka? Kaleng, maafkan atas keterlambatanku. Yang pasti aku nggak mau kalau ayahku tahu aku pergi menemuimu. Emang kenapa? Belum sampai Nyi Rombeng menjawab. Tiba-tiba, Rombeng, sedang apa kau bersama pemuda ini? Seperti tak memberi kesempatan kepada Nyi Rombeng untuk menjawab. Tanpa bertanya lagi, ayahnya langsung memarahi Wakaleng. Ayolah muda, ada hubungan apa kamu dengan putriku? Maafkan saya Tuan. Maaf, saya tidak bermaksud kurang ajar sama Tuan. Lalu, sedang apa kau di sini? Sudah, ayah. Dia tidak bersalah. Rombenglah yang menyuruh dia kemari. Apa? Apa yang tidak salah dengar? Ada urusan apa kamu dengan pemuda ini? Bukankah seharusnya kamu berada di rumah untuk persiapan pertunangan besok pagi? Maafkan Rombeng ya. Bermaksud Rombeng apa? Rombeng bisa memilih kebersamaan dengan Tante Rinci. Apa kamu bilang? Pasar anak durhaka. Kamu juga ya? Bukan ayah sudah mengumpul sama dia. Dan hanya kamu satu-satunya harapan ayah. Apa kamu tidak kasihan dengan ayahmu ini, nak? Maaf Tuan, bukan saya mau turut campur dalam masalah ini. Tapi, Dia! Aku tidak butuh nasihatmu. Hanyalah kau dari hadapanku. Pergi! Ayah, Rombeng mohon, batalkan pertunangan itu. Tuan, Pergi kau! Wakaleng hanya bisa terdiam. Tanpa tahu harus berbuat apa. Ayah, Rombeng mohon, batal kita kami bersakakan. Kali ini saja Rombeng mohon sama ayah. Cukup! Ayah tidak mau mendengarmu bicara lagi. Sekarang pulang! Ayah, Ayo mulai! Nyi Rombeng akhirnya dipaksa pulang. Hati Wakaleng begitu terpukul. Keesokan harinya, maksud kedatangan saya kemari adalah untuk menagih janji, yaitu melamar putrimu untuk dijadikan istriku. tentu Datuk, tentu. Hari ini aku penuhi janjiku. Bu, tolong bawa Rombeng kemari. baik Kak. Berapa lama Nyi Rombeng tidak didampingi ibunya? Duduklah nak. Acara pertunangan pun dimulai. Rombeng, jika kiranya engkau menerima lamaran itu, Belum sempat Nyi Rombeng menjawab. Tiba-tiba दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। मर भी जाए kurangnya buat Kaleng, kamu lagi. Mau apa kamu kemari? Saya bermaksud menemui putri Tuan. Saya kamu Lukman Abuda. Dasar monyet bau pada titik muka gepeng kesal puting babi ngepet dinosaurus sik. Mohon atas kelancangan hamba Tuan. Saya harap Tuan mengerti bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Mencintai adalah sebuah ketulusan, bukan karena harta, kekayaan, maupun kedudukan.
Kenapa Tuhan tidak memberikannya kebebasan untuk memilih siapa yang akan jadi pendamping hidupnya? Lancang sekali kau anak muda. Singkirkan pemuda ini dari hadapanku. Sabar, Pak, sabar. Ucapan anak itu ada benarnya juga. Apa tidak sebaiknya kita serahkan saja sepenuhnya ke Rombeng? Ibu juga tidak bisa melihat dia tertekan, Pak. Baiklah. Demi ibu dan kebahagiaan Rombeng, akan kuserahkan semuanya pada Rombeng. Rombeng anakku, keputusan ada di tanganmu. Siapa sebenarnya pilihanmu, nak? Semua terdiam. Rombeng pun beranjak dari tempat duduknya. Sejenak dia berdiri dan memandang ke seluruh tamu yang hadir. Dengan langkah yang pelan namun pasti, dia pun menghampiri Wakale. Ayah, ialah pemuda aku harapkan. Apa? Kemarahan jatuh pun memuncak. Mukanya merah padam dan menghunus belati yang terselip di pinggangnya. Dia bergegas menuju ke arah Wakale. Tiba-tiba, terimalah ini. Oke, kamu segala melihat kejadian itu dan berteriak. Wakale tak kuasa melihat Rombeng tergeletak dengan belati yang masih tertancap di tubuhnya. Tanpa pikir panjang lagi, dia pun mencabutnya dan betul, mungkin ini juga yang Anda inginkan. Terimalah ini. Iya. Wakale menghujamkan belati itu ke tubuhnya sendiri. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Suasana pun berubah menjadi penuh dengan air mata. Karena kecerobohannya itu, satu merindik pun dihukum seumur hidup. Demi menebus kesalahannya, ayah Rombeng memakamkan keduanya secara berdampingan dengan harapan dia bisa bahagia di sana. Maafkan semua kesalahan saya, Mbak. Demikianlah cerita tentang Wakale dan Nyi Rombeng. Semoga bisa menghibur Anda semuanya. Tak ada gading yang tak retak dan tak ada manusia yang sempurna. Begitu juga dengan kami. Untuk itu, kalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat tidak dicari. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya SMP 1 bulan Amba. Wayangnya bingung lah, galangnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Bakalan ketemu lagi di operasi pramuka berikutnya. Wassalam.